itu semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Apapun itu, bagi orang-orang yang penuh syukur dan bertafakur, banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang emosional, bagi orang-orang yang takabur, semua kejadian akan mendapatkan dosa dan begitu saja yang didapatkan. Apapun itu, bahkan daun jatuh dari pohonnya saja, itu adalah Allah yang mengatur. Detiknya, jamnya, tahunnya, apalagi masalah urusan kita, Bapak sekalian. Ini adalah untuk mengingatkan saya pribadi, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah, kalau apa yang saya sampaikan bisa Bapak dan Ibu sekalian setuju, insya Allah ada kebaikan buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sudah siap sepertinya. Saya persilakan untuk Ustaz Muhammad Indra Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah kita berpagi hari dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpagi hari dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tarikh Bani Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ini ada suara apa ya? Oh ini. Iya. Oh ini. Oh. Ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tarikh Islam masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masa pemerintahan Ja'far al-Mansur, Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Saat ini kita akan membahas Khalifah Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur. Hadirin hafizakumullah, Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur ini ibunya bernama Arwa binti Mansur al-Himyariyah. Lahir pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Di wilayah namanya Hamimah. Wilayah Hamimah ini saya ingatkan kembali, ini adalah wilayah yang diberikan oleh Bani Umayyah khusus kepada keturunan Abdullah bin Abbas. Jadi diperuntukkan bagi mereka, tapi kemudian justru dari sanalah lahir orang-orang yang akan melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Nah, hadirin hafizakumullah, pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah berdiri ini, Muhammad al-Mahdi itu baru berusia 10 tahun.
Nah, kemudian ada hal-hal yang dicatat ya terkait sepak terjang dari Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur ini, bahwa pada tahun 141 Hijriah, ya, tahun 758 Masehi, waktu usianya baru 15 tahun, dia sudah diberikan amanah, diberi tugas oleh ayahnya Ja'far Al-Mansur untuk memimpin pasukan. Ya. Nah, ini umur 15 tahun sudah memimpin pasukan ya menuju Khurasan. Kemudian pernah singgah di Rai ketika terjadi pemberontakan Abdul Jabbar bin Abdurrahman. Ya. Dia ini adalah gubernur Khurasan yang diangkat oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Kemudian dia juga punya pengalaman pernah diperintahkan menyerang Tabaristan dan kembali pada tahun 144 Hijriah atau 761 Masehi. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, Al-Mahdi ini, Muhammad Al-Mahdi ini, dia memang sudah terlibat ya di dalam militer sejak masih muda ya. Nah, Al-Mahdi ini dia menikah, istrinya adalah Rithah binti Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah ini adalah khalifah yang pertama ya. Jadi dia menikah dengan anak dari khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah. Nah, dia diresmikan menjadi putra mahkota Al-Mahdi ini pada tahun 147 Hijriah. Kemudian dia menetap tinggal di Rai hingga tahun 151 Hijriah, 768 Masehi, dan pada tahun itulah dibangun Arus-Sofah. Ya, Arus-Sofah ini bangunan, ini gambarnya ya, sisa-sisanya. Ini Arus-Sofah ini dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur khusus untuk Al-Mahdi bersama pasukannya. Jadi sebuah istana, sebuah tempat untuk Al-Mahdi dan pasukannya. Pada tahun 153 Hijriah, 770 Masehi, Al-Mahdi pernah diangkat menjadi Amirul Hajj ya, pada tahun itu. Kemudian pada tahun 155 Hijriah, dia membangun kota Ar-Rafiqah. Ini yang meniru kota Baghdad. Kota Ar-Rafiqah. Nah, hadirin hafizakumullah, setelah wafatnya Abu Ja'far Al-Mansur, Ar-Rabi, ini adalah ajudan dari Al-Mansur, dia kemudian mengambil baiat atau membaiat Al-Mahdi dari Bani Hashim dan para komandan yang menyertai Abu Ja'far Al-Mansur pada saat itu. Kemudian Ar-Rabi barulah dia menginformasikan tentang wafatnya Al-Mansur ya, di Baghdad. Nah, kemudian penduduk Baghdad pun membaiat Al-Mahdi ini. Nah, ketika Al-Mahdi menjadi khalifah, di beberapa kawasan sekitar ini dikuasai atau diperintah oleh, di Andalusia misalnya oleh Abdurrahman Al-Awwal. Abdurrahman yang pertama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah seorang Quraisy ya, dari Bani Umayyah yang berhasil mendirikan pemerintahan atau menguasai Andalusia. Jadi dia disebut Ad-Dakhil karena dialah yang pertama kali masuk ke wilayah itu dan kemudian mendirikan kembali kekuasaan Bani Umayyah ya, di wilayah baru yaitu di wilayah Andalusia. Kemudian juga di Prancis pada saat itu dikuasai oleh raja bernama, ini cara membacanya saya nggak tahu ya, Charlemagne. Ya, gitu ya bacanya saya nggak tahu. Kemudian pemerintahan Leon keempat, Konstantin keenam ya di Romawi Timur. Nah ini raja-raja pada masa itu ya, di antaranya di sekitar kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah pada masa pemerintahan Al-Mahdi ini Bani Abbasiyah ini cenderung lebih stabil. Kita tahu di awal sebelumnya, pemerintahan sebelumnya pada masa Abul Abbas As-Saffah, kemudian pada masa Abu Ja'far ya,
Al-Mansur, ini banyak terjadi perselisihan di antara mereka. Ya, perselisihan di antara mereka. Jadi para pemberontak, ya kalau bisa disebut pemberontak ya, para pemberontak kepada Bani Umayyah itu antara satu dengan yang lainnya setelah berhasil menguasai wilayah, itu kemudian mereka saling bertikai. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mahdi ini lebih stabil. Ya, lebih stabil. Masyarakat hidup nyaman, ya, dan ditandai juga dengan dibebaskannya beberapa tahanan politik pada masa Al-Mahdi ini. Nah, Al-Mahdi ini kemudian tercatat dia melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur ya, pada masa itu. Dia membangun tempat-tempat singgah ya di sepanjang rute menuju Makkah dengan ukuran dan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk melayani orang yang melaksanakan ibadah haji, dibuatlah tempat-tempat persinggahan. Tempat-tempat persinggahan. Dan ini dibandingkan dengan yang pernah dibangun sebelumnya oleh Abul Abbas As-Saffah, ini lebih banyak ya, lebih banyak tempat yang dibangun ini. Abul Abbas As-Saffah ini pernah membangun ya, tempat persinggahan dari Qadisiyah ya hingga Zabalah ya, untuk melayani orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga Al-Mahdi ini dia membangun bak-bak penampungan di setiap mata air ya. Jadi pada saat itu kan orang dalam perjalanan haji ya nggak hanya bisa mengandalkan perbekalan yang bisa dibawa gitu. Jadi dibuatlah gitu bak-bak penampungan ya di setiap mata air ini supaya bisa memudahkan orang-orang atau kafilah, terutama kafilah haji gitu, atau orang-orang yang melakukan perjalanan secara umum. Gitu. Nah, kemudian juga Al-Mahdi ini dia membangun jaringan pos, ya pengantaran surat-surat ya, dari antar kota ya, Madinah, Makkah, Yaman gitu. Itu dibangun jalur pos untuk mengirim berita atau surat-surat. Kemudian juga dibuat kandang-kandang unta ya. Kemudian juga ada penggalian-penggalian sumur. Juga pada saat itu Al-Mahdi ini dia menangani para napi. Para napi ditangani, diatur ya di penjara itu. Kemudian juga orang-orang yang sakit, penderita kusta ini ditempatkan secara khusus. Kemudian pada masa Al-Mahdi ini pula dilakukan renovasi Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ya, mungkin perluasan dari Masjidil Haram. Nah, yang menarik juga dari Al-Mahdi ini, dia membuat rumah-rumah layanan untuk pengaduan masyarakat. Jadi ada tempat-tempat khusus ya, dibangun di pinggir jalan agar masyarakat itu bisa mengadukan segala hal ya, menyampaikan aspirasi berbagai macam keluhan atau persengketaan ya di antara mereka kepada pejabat negara. Bahkan disebutkan ya bahwa Al-Mahdi sendiri kadang-kala langsung melayani di situ. Ya, di tempat itu. Tapi nah ini ya, ada kalanya juga petugas-petugas nakal. Ya. Ada petugas-petugas nakal sehingga dia ini dimanfaatkan. Jadi budaya koruptor itu sudah ada sejak dulu ya. Uang pelicin gitu ya. Uang pelicin. Jadi supaya masalahnya cepat disampaikan. Nah ini petugas ini ini memanfaatkan ini. Ya. Nah ini memang manusia begitu ya. Memang manusia begitu. Ketika ada kesempatan untuk bisa mempersulit ya. Dimudahkan dengan cara uang pelicin ya. Jadi jangankan di zaman kita ya, di zaman dulu gitu yang masih agak dekat-dekat dengan masa Rasul tabi'in ya, para sahabat gitu. Ya orang ketika tidak betul-betul
tidak betul-betul menjiwai agamanya, ya seperti itu. Ya, memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan yang nggak seberapa sebetulnya, gitu. Ya. Nah, yang patut dicatat juga dari Al-Mahdi ini adalah dia melakukan penumpasan kepada kaum zindik. Ya, kaum zindik ini kaum yang nyeleneh, punya pemikiran-pemikiran aneh gitu di dalam agama, ya. Jadi Al-Mahdi inilah dia yang melakukan penumpasan kepada munculnya kelompok-kelompok kaum zindik ini. Jadi karena mulai di sana masyarakat Islam itu berinteraksi, ya, dengan budaya-budaya lain, termasuk banyak orang yang masuk Islam dari orang yang sebelumnya beragama yang lain, yang punya pemikiran-pemikiran yang mungkin belum terbersihkan gitu. Nah, ini sehingga muncul gitu ide-ide aneh, ya, pada saat itu. Di antaranya ini yang paling menghebohkan pada masa Al-Mahdi adalah seorang yang bernama Al-Muqni Al-Khurasani. Al-Muqni Al-Khurasani, dia seorang Khurasan, ya, penduduk Khurasan, orang Khurasan, bukan orang Arab. Dia mempopulerkan ide reinkarnasi. Jadi dia, dan ini banyak pengikutnya gitu. Ini banyak pengikutnya. Dia ini mempelajari sihir, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Konsepnya adalah dia mengatakan bahwa Allah itu menjelma dalam sosok Nabi Adam. Berreinkarnasi, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini jadi ingat kayak kisah Mahabharata gitu ya. Dewa Wisnu kan gitu ya, bereinkarnasi kepada siapa? Kepada Kresna kan begitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, ini pikiran-pikiran seperti itu muncul gitu ya di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Memang ini pengaruh-pengaruh dari budaya lain. Ya. Jadi dianggap bahwa Allah itu menjelma kepada sosok Nabi Adam gitu. Oleh karena itulah kenapa ya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ya. Nah, itu ada ya, dia hanya menyambung-nyambungkan saja gitu ya. Menyambung-nyambungkannya, namanya juga orang zindik, gitu. Orang nyeleneh begitu, ya. Kemudian setelah itu kata dia, Nabi Adam itu bereinkarnasi menjadi sosok Nabi Nuh. Nah, ini mirip bener gitu dengan pembayangan gitu ya. Jadi asalnya Wisnu ini bereinkarnasi kepada Sri Rama kan begitu ya. Oh, jadi hafal gini ya. Sri Rama kemudian kepada, kan katanya siapa? Arjuna Sasrabahu ya. Oh, ini tukang baca komik dulunya saya. Ya, itu titisan-titisan dari Wisnu gitu. Termasuk Kresna berikutnya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mirip begitu. Nabi Nuh ya, sosok Nabi Nuh ini reinkarnasi dari tadi ya, dari asalnya dari Adam, kemudian bereinkarnasi ya kepada Nabi Nuh, kemudian bereinkarnasi kepada para filosof. Ya. Kemudian para filosof itu setelah itu juga hingga bereinkarnasi kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ya, seorang panglima perang dalam pemberontakan terhadap Bani Umayyah yang kemudian juga dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur gitu ya. Dan setelah Abu Muslim Al-Khurasani meninggal, kemudian dia bereinkarnasi kepada dirinya, kepada Al-Muqni Al-Khurasani ya. Jadi idenya begitu, konsepnya begitu, dia mengaku sebagai Tuhan dan orang-orang banyak mempercayainya. Aneh juga gitu ya, aneh juga. Memang termasuk di kita juga kalau kita melihat ya, banyak para pengikut kaum zindik di negeri kita gitu. Sebetulnya mereka bukan orang yang tidak berpendidikan ya gitu. Orang-orang berpendidikan, hanya saja masalah akidahnya gitu. Ya, masalah akidahnya. Ingat ya, seorang yang berpendidikan tinggi dari luar negeri kemudian percaya kepada seorang, siapa dulu yang ngeluarin duit dari ngeluarin duit itu dari
Oh ya, Dimas Kanjeng ya gitu. Itu kan yang percaya bukan kalangan orang dari kampung gitu ya, tamatan SD misalnya, bukan gitu. Ya, tamatan SD tapi akidahnya luar biasa ya. Akidahnya dia tidak akan percaya kepada hal seperti itu. Ya. Nah, ini sudah terjadi gitu. Hal-hal seperti itu sudah terjadi sejak masa lalu ya. Nah, hadirin hafizakumullah, pada saat itu Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi ini, dia membuat kementerian ya, yang kementerian itu bertugas untuk mengumpulkan pajak. Ya, ada departemen-departemen, kemudian ada berbagai macam aturan-aturan ya dalam pemerintahan, idaroh ya, administrasi itu, hal-hal administrasi. Dan saat itu ada seorang perdana menteri yang sangat populer, cerdik, seorang yang faqih, seorang yang berwawasan luas, yaitu Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar. Nah, Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar inilah yang pertama kali menulis tentang perpajakan. Ya. Yang dimaksud perpajakan di sini adalah kharaj. Ya. Bukan perpajakan seperti di kita, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kharaj. Nah, ini yang dia yang pertama kali menyampaikan ide, menulis ide ya tentang tentang perpajakan, tentang kharaj ini, bahwa sistem dia ini merubah sistem pembayaran pajak menjadi kharajul muqassamah yang awalnya kharajul wadhifah. Ya. Jadi kalau kharajul muqassamah itu pajak yang ditetapkan berdasarkan hasil persentase hasil panen. Dari hasil panennya berapa, dari situ itu diambil pajaknya. Ya. Sedangkan sebelumnya yang namanya kharaj itu berdasarkan luas tanah. Ya. Luas tanahnya berapa, mau ditanami, mau enggak gitu. Ya dikeluarkan sekian pajaknya. Kalau di kita yang mana Pak? Di negeri kita nih. Kalau terkait dengan tanah. Luas ya, luas tanah gitu. Mau itu produktif, tidak produktif gitu. Nah, tapi kalau pada masa ini Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar ini kemudian menyampaikan idenya ya, menulis tentang kharaj ini berdasarkan tadi persentase hasil panen. Nanti ada penulis buku lagi ya yang tentang kharaj ini ya, Al-Khiraj, nanti ada lagi buku ya baru. Jadi dia menulis cukup terperinci dan dia adalah tokoh pertama yang menulis tentang tema perpajakan atau tentang kharaj ini. Namun sayang, hadirin hafizakumullah, Abu Ubaidillah Muhammad bin Yasar ini karena begitu begitu populernya, banyak orang yang dengki. Ya, banyak orang yang dengki. Jadi Ar-Rabi ini dulunya ajudan Al-Mansur. Dia ini pernah tersinggung oleh Abu Ubaidillah karena dianggap bersikap angkuh lah begitu ya, bersikap angkuh, tidak menerima Ar-Rabi dengan semestinya, dianggap tidak menerima Ar-Rabi dengan semestinya gitu. Sehingga kemudian Ar-Rabi ini marah dan dia membalas tindakan itu dengan cara memfitnah. Ya, dengan cara memfitnah. Melaporkan tuduhan palsu bahwa anak dari Abu Ubaidillah ini adalah orang zindik. Nah, waktu itu kan sedang rame-ramenya pemberantasan kaum zindik, ya, kaum zindiqah. Nah, ini dituduh ya Abu Ubaidillah ini sebagai anak dari Abu Ubaidillah ini sebagai orang zindik. Kemudian setelah itu sampai dibunuh ya anaknya ini. Anak dari Abu Ubaidillah ini. Nah, kemudian Al-Mahdi karena khawatir ada balas dendam dari Abu Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidillah ini
diasingkan ya. Muawiyah bin Yasar ini diasingkan. Ini terjadi pada 161 Hijriah. Ya, sampai kemudian Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar ini wafat di pengasingan tahun 170 Hijriah. Gitu ya. Nah, jadi terjadi ya persengketaan seperti itu hanya karena merasa dirinya tidak dihormati gitu. Ya. Nah, berikutnya muncul Abdullah Ya'qub bin Daud bin Tuhman. Dia ini adalah tawanan politik yang baru saja dibebaskan. Dulunya dia ini bergabung dengan Muhammad dan Ibrahim, ya, bin Abdullah bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelumnya kan ada perebutan ya, kekuasaan, perebutan jabatan di kalangan Bani Abbasiyah. Nah, Abdullah Ya'qub bin Daud ini dia kenapa dipenjara? Karena dia merupakan pengikut dari Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah Al-Hasan bin Al-Hasan. Nah, dia dibebaskan oleh Khalifah Al-Mahdi, kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri dengan peran yang cukup besar, ya, kekuasaan yang cukup besar menggantikan Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar. Nah, di antara program yang dilakukan oleh Abdullah Ya'qub bin Daud ini adalah dia membentuk Diwanul Azmah, ya, Departemen Penanganan Krisis. Mungkin yang tadi ya, atau ada departemen khusus ya. Kalau tadi kan ada bangunan-bangunan di pinggir jalan ya yang dibuka untuk kemudian menangani berbagai macam kasus ya. Kalau ini diwan ya, diwan atau departemen al-azmah ya. Krisis, azmah itu krisis. Jadi penanganan krisis. Nah, hadirin hafizakumullah, karena kedudukan Abdullah Ya'qub bin Daud ini cukup tinggi pada saat itu, ini menimbulkan kedengkian di kalangan loyalis Al-Mahdi. Maka dilakukanlah upaya untuk adu domba. Dia kemudian dituduh bersekongkol dengan Ishaq bin Al-Fadl untuk merebut kekhalifahan. Jadi untuk menyingkirkan orang, difitnah aja gitu ya. Nah, ini mulai ya terjadi gitu, hal-hal seperti itu. Bahkan sudah sebelumnya, sejak sebelumnya gitu, hal-hal seperti ini terjadi di dalam pemerintahan Abbasiyah ini. Gitu. Jadi saling memfitnah untuk mendapatkan peran ya dalam politik. Gitu. Nah, kebetulan ketika hal itu dilaporkan, kebetulan memang Abdullah bin Ya'qub ini pernah menyampaikan permintaan ya, agar wilayah Mesir itu dipimpin oleh Ishaq bin Al-Fadl. Gitu. Jadi pas gitu ya. Dimanfaatkan momen itu untuk memfitnah. Nah, kemudian Abdullah Ya'qub ini dijebloskan kembali ke penjara. Kemudian para pendukungnya diberhentikan dari berbagai macam jabatan. Dan selanjutnya, Perdana Menteri selanjutnya adalah Al-Faid bin Abu Shalih. Nah, hadirin hafizakumullah, pada masa Al-Mahdi, ini tepatnya pada tahun 160 Hijriah, tahun 777 Masehi, dengan kekuatan 9.200 personil, Abdul Malik bin Syihab al-Masma'i diperintahkan untuk menyerang India. Nah, ini mulai membuka ya, berusaha untuk membuka wilayah sampai ke wilayah India. Tapi kemudian penyerangan ini tidak berlanjut ya, karena ada cuaca buruk, kemudian mereka kembali lagi. Gitu. Tapi nanti di masa berikutnya juga terjadi ya, India ini bisa ditaklukkan. Kemudian pada masa itu pula terjadi penyerangan ke Romawi. Tahun 163 Hijriah. Tahun 780 Masehi, Al-Mahdi memerintahkan putranya Harun ar-Rasyid. Nah, ya, jadi Al-Mahdi ini adalah ayah dari Harun ar-Rasyid. Memerintahkan putranya Harun ar-Rasyid
untuk menyerang daerah Saifah, ya disebutnya wilayah Saifah. Jadi ini pesisir Anatolia. Bagian kanannya Anatolia, bagian kirinya daratan Anatolia. Maka berhasillah dikuasai beberapa daerah, juga dikuasai benteng, namanya benteng Samala. Setelah pengepungan 38 hari, dengan cara melontarkan manjanik, ya, senjata pelontar batu. Dan pada tahun 165 Hijriah, 782 Masehi, Harun ar-Rasyid kemudian melancarkan kembali serangan, ya, ke Saifah ini hingga mencapai Teluk Al-Bahr di Konstantinopel. Jadi jihad masih berlangsung, ya. Jadi syariat jihad ini kalau kita lihat buku-buku fikih, ya, buku fikih di masa lalu gitu, dalam buku-buku fikih itu disebutkan bahwa jihad ini diantaranya kalau dalam mazhab Syafi'i, seorang imam itu paling tidak harus melaksanakan jihad itu setahun sekali. Ya. Jadi syariat jihad itu adalah tanggung jawab kaum muslimin, dalam hal ini adalah pemerintah, ya, untuk melancarkan melancarkan penaklukan ke luar wilayah. Nah, itu setahun sekali. Bahkan di Andalusia itu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia, itu pernah jihad itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Di musim panas dan di musim dingin. Di masa sebelumnya itu hanya di musim panas saja gitu, penyerangan ke wilayah Kristen di sebelah utara gitu ya, ke kerajaan Kastil, kerajaan Leon gitu ya. Ini kalau di Andalusia ya. Itu biasanya musim panas melakukan penyerangan itu. Tapi pada masa berikutnya itu dilaksanakan 2 kali, di musim panas dan di musim dingin. Karena memang itu dianggap jihad ini sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Lihat di dalam kitab-kitab fikih, itu seperti itu. Sehingga umat Islam ini dengan jihad itu menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang berwibawa, begitu. Seperti itu. Nah, Harun ar-Rasyid di sini pada saat itu sudah dilibatkan oleh ayahnya, ini Al-Mahdi, untuk melakukan penaklukan atau melakukan jihad. Nah, kondisi seperti itu tadi yang disebutkan, ya, bahwa sampai mencapai ke Teluk Al-Bahr di Konstantinopel, hal ini kemudian menyebabkan Romawi yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, ini gambarnya. Ya, di bawah pimpinan Irene, ya, Ratu Irene. Waktu itu akhirnya dia menyatakan tunduk dan membayar jizyah kepada Bani Abbasiyah. Ya. Jadi Romawi menyerahkan jizyah tahunan, ya, sebagai tanda mereka tunduk, tidak mau berperang dengan kaum muslimin. Pada tahun 168 Hijriah, sebelum berakhir gencatan senjata, ini pernah orang-orang Romawi ini bermaksud berkhianat, menghentikan jizyah. Tapi kemudian melakukan gencatan senjata kembali, ya, setelah dikirim pasukan tempur di bawah pimpinan Ali bin Sulaiman. Ini wali kota Al-Jazirah, ya. Jadi yang pergi melakukan penyerangan itu wali kota, ya, dipimpin oleh wali kota Al-Jazirah, dan Yazid bin Ban, ya, wali kota Kinasri, melakukan penyerangan ke wilayah Romawi. Nah, hadirin hafizakumullah, Khalifah Al-Mahdi mencabut pencalonan putra mahkota dari Isa bin Musa bin Ali dan dilimpahkan kepada putranya Al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Jadi pada masa Abu Ja'far al-Mansur, ya, itu disebutkan bahwa setelah Al-Mahdi itu yang menjadi pengganti menjadi khalifah itu adalah ditunjuk Isa bin Musa bin Ali. Tapi kemudian oleh Al-Mahdi ini dilimpahkan kepada putranya, yaitu Al-Hadi, dan setelah Al-Hadi kemudian Harun ar-Rasyid.
begitu ya. Nah ini jadi pada masa itu memang dalam hal pergantian seperti yang sering saya sampaikan, dalam hal pergantian kekuasaan, karena memang tidak ada ketetapan baku di dalam syariat, akhirnya mereka ini bukan berijtihad ya, mereka akhirnya ya memilih cara sendiri gitu ya. Nah tapi memang di sini kan jadi akhirnya yang terjadi nanti pertikaian ini sering terjadi gitu, khususnya di kalangan Bani Abbasiyah. Dan kalau kita lihat nanti juga karena sistemnya tidak jelas dalam peralihan kekuasaan, sama ya pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di Andalusia pun ya sama seperti itu. Akhirnya banyak terjadi pertikaian. Ya. Nah ini harus menjadi bahan ini kita ya. Jadi bahan pelajaran buat kita bahwa memang perlu ada kalau dalam organisasi ya ADART ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, supaya mekanisme pergantian kekuasaan itu atau kepemimpinan itu ya lebih teratur ya, lebih teratur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya pada tahun ini wafat ya Al-Mahdi pada tahun 169 Hijriah, tahun 785 Masehi. Jadi dia pergi ke wilayah Jurjan. Ketika sampai di wilayah Masbadan, ya wilayah Irak, dia wafat di sebuah kampung yang bernama Ar-Rawd pada 19 Muharram 169 Hijriah atau 4 Agustus 785 Masehi. Nah, hadirin hafizakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dijawab oleh Ustaz Muhammad Ibn Ustaz menyampaikan kajian insyaallah banyak informasi bermanfaat bagi semua. Amin. Waktunya untuk sesi bertanya kepada jamaah. Saya bersilakan untuk diberikan pertanyaan kepada Ustaz. Ada ini. Oh, Pak Imam, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini tentang jihad ini, tentang konsep jihad ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya konsep jihad saat ini. Nah sebetulnya ada kajian juga, saya lupa ya nama ulamanya, tapi dari kalangan Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa sebetulnya cara penyebaran Islam ya, jika dia memungkinkan dilakukan dengan cara damai, maka yang didahulukan adalah cara damai. Adapun jihad itu sebetulnya dilakukan karena memang situasi, kondisi pada saat itu untuk bisa secara aman ya, masuk ke wilayah orang lain, ya harus ada yang menjaganya. Jadi datangnya dengan pasukan itu dalam rangka apa? Supaya tidak diganggu, itu saja. Gitu. Jadi pada masa itu, karena itu situasi dan kondisi saja yang menyebabkan kemudian harus melakukannya seperti itu. Jadi para menyampaikan Islam itu dengan ada pelindungnya adalah dari pasukan, begitu. Nah, sedangkan gitu ya, kata ulama tersebut, saya lupa ya namanya. Kalau memungkinkan kita melancarkan dakwah itu dengan damai, artinya misalnya raja, penguasa yang ada di sana itu mempersilahkan, silakan Anda kalau mau menawarkan silakan aja, saya tidak akan mengganggu. Itu yang dipilih. Gitu. Makanya situasi saat ini ya, ini lebih tepatnya adalah dakwah dengan cara damai untuk masa kita ya, untuk masa kita. Jadi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisinya gitu. Jika nanti misalnya nih ya, misalnya berbalik kondisi ini, situasi kondisi ini, sehingga kita tuh betul-betul dibatasi untuk bisa berdakwah, maka yang dilakukan adalah jihad seperti dulu lagi. Tidak ada pilihan lain.
untuk bisa kita masuk ke wilayah menyebarkan Islam, ya, menyebarkan Islam, kita harus datang ke sana dengan membawa pasukan, gitu, ya. Jadi itu kaitannya dengan masalah situasi dan kondisi saja. Nggak mungkin orang bisa masuk pada masa-masa itu, ya. Sejak masa Rasulullah sampai pada masa-masa ini, tidak mungkin orang bisa masuk ke wilayah itu dengan seenaknya saja gitu. Nggak bisa. Dia pasti akan segera di-cut gitu oleh, jangankan berbeda agama, sama-sama satu agama tapi beda pemahaman saja di antara mereka itu saling bertikai. Antara orang Kristen itu. Orang-orang Kristen itu kan saling membunuh di antara mereka. Orang-orang Yahudi juga begitu gitu. Antara satu sekte dengan sekte yang lainnya kan gitu. Apalagi ini dari agama yang berbeda gitu. Sudah pasti itu diperangi gitu. Oleh karena itu datang ke sana dengan pasukan. Ya. Sedangkan zaman kita saat ini sudah masa diberikan kita ini kebebasan kan gitu ya, menyampaikan pendapat walaupun tidak betul-betul 100%. Buktinya berdasarkan kesepakatan misalnya, ya orang juga ada dibatasi juga gitu ya ketika berdakwah itu gitu. Begitu Pak ya. Jadi selama kita bisa damai, harus damai. Itu yang pertama yang kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang bagus dari Pak Imron, jazakallahu khairan. Diberikan satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Di belakang. Kuate, silakan Kuate. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tambah mati. Yang menjadikan pembeda ya, pembeda antara zamannya Muawiyah ya, Khalifah Muawiyah sama Abbasiyah ini dalam hal fikih itu, kalau misalkan tadi kalau misalkan kita bilang mazhab ya, iya, itu lebih cenderungnya ke mana? Ya. Ya. Ini tampil nggak di sini? Enggak ya? Ya. Pertama tentang apa yang paling menonjol dari Bani Abbasiyah secara umum pada masa Bani Abbasiyah ini secara umum, bukan Al-Mahdi ya. Secara umum yang dicatat dengan katakanlah tinta emas begitu ya. Untuk pada masa Bani Abbasiyah ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, kajian ilmu pengetahuan. Jadi walaupun ya seperti yang di awal dulu saya pernah sampaikan, yang dimaksud ilmu pengetahuan ini artinya bercampur ya. Bercampur baur gitu. Bercampur baur antara kajian-kajian memang yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, tapi juga bercampur pula dengan kajian-kajian yang bersifat agak bertolak belakang dengan ajaran Islamnya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah kajian-kajian filsafat, gitu. Ya, kajian-kajian filsafat yang seperti yang pernah saya sampaikan dulu di awal, bahwa inilah yang menyebabkan kemudian munculnya berbagai macam konsep-konsep pengemasan kajian ya dalam hal akidah. Munculnya ilmu kalam misalnya, gitu ya. Jadi ilmu kalam itu kan muncul karena memang umat Islam ini bersinggungan dengan filsafat. Ya. Umat Islam itu bersinggungan dengan orang-orang yang mereka itu otaknya otak filsafat gitu. Dalam keilmuan mereka, sehingga untuk meyakinkan mereka tentang tauhid ya, meyakinkan mereka tentang konsep-konsep ketuhanan, itu mereka kemudian merumuskan dengan
merumuskannya itu dengan ya tadi ilmu kalam, dan muncul akhirnya juga sudut pandang yang pernah saya ceritakan ya, terkait dengan bagaimana memahami tentang sifat-sifat Allah, bagaimana memahami tentang konsep ketuhanan. Seperti tadi kan, kalau di masa Al-Mahdi ini muncul orang yang menganggap bahwa reinkarnasi itu gitu ya, reinkarnasi. Jadi itu mulai muncul gitu pada masa itu, karena umat Islam itu bukan hanya membaca Al-Quran dan Sunnah saja gitu, tetapi mereka juga membaca filsafat Yunani, ya, buku-buku filsafat itu. Kemudian nanti di masa berikutnya itu ada besar-besaran, ya, menerjemahkan buku-buku filsafat dari Romawi, dari Yunani dan lain sebagainya, gitu ya. Di satu sisi ada manfaat yang didapat, tapi juga di sisi lain ada tadi, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak terfilter, kemudian itu juga masuk dalam hasanah, gitu ya, hasanah pemikiran, ya, keilmuan di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Jadi nanti yang paling menonjol dari Bani Abbasiyah itu adalah sisi itu, sisi ilmu pengetahuan, dan bagaimana nanti puncaknya Bani Abbasiyah ini, kota Baghdad ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Bahkan pusat peradaban, bukan lagi pusat ilmu pengetahuan, tapi pusat peradaban. Kalau orang mau mengkaji masalah apapun, sampai berdatangan tuh dari luar negeri, ya, dari Eropa, dari India, itu datang ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, pusatnya adalah di Baghdad pada saat itu. Nah, tentang tentang mazhab yang kita kenal, ya, ada 4 saat ini yang masih bertahan, ya, yang masih bertahan itu ada 4, yaitu mazhab Hanafi. Setelah mazhab Hanafi itu kemudian mazhab Malik, kemudian setelah itu Syafi'i, kemudian Hambali. Nah, ini munculnya Imam Abu Hanifah ini sudah sejak masa Bani Umayyah. Munculnya Abu Hanifah ini lahir dia pada masa Bani Umayyah. Mazhab-mazhab yang lain sebelum itu juga banyak. Sebetulnya mazhab itu banyak. Hanya saja yang berkembang, yang dikembangkan oleh murid-muridnya, kemudian dirumuskan, ya, menjadi diajarkan, punya madrasah-madrasah, itu hanya 4. Sebetulnya sebelumnya itu sudah ada mazhab Imam Al-Laitsi misalnya. Kemudian Al-Auza'i, itu juga mazhab sebetulnya. Dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu berguru kepada itu, kepada mazhab-mazhab itu, gitu. Tapi mereka ini mati, ya, dalam arti ajarannya itu mati karena para muridnya itu tidak menyebarkannya. Sedangkan kalau nanti kita selingi membahas tentang Abu Hanifah, ya, tentang Abu Hanifah, bagaimana imam mazhab gitu. Nah, ini dikembangkan gitu, dikembangkan sehingga sampai saat ini misalnya mazhab Hanafi itu ada di wilayah, kebanyakan, ya, saat ini kebanyakan ada di wilayah India, wilayah Pakistan, wilayah Turki, itu mazhab Hanafi. Kemudian kalau mazhab Maliki banyaknya di wilayah Maghribi, ya. Di wilayah Maghribi itu wilayah Tunisia, Aljazair, kemudian apa lagi? Maroko, ya, itu mazhab Imam Malik kebanyakan. Kemudian kalau mazhab Syafi'i, ya, di Asia Tenggara, ya. Kemudian di Mesir, ya, Al-Azhar itu bermazhab Syafi'i, ya. Kemudian wilayah Arab itu kebanyakan kalau Arab Saudi, ya, walaupun mereka mengakunya tidak bermazhab, tetapi sebetulnya mereka ini cenderung kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, gitu. Jadi selalu menguatkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal biasanya, gitu, ya. Orang-orang dari Arab Saudi itu, wilayah Arab Saudi itu biasanya, ya, mereka ngakunya sih bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal gitu, tetapi pendapat-pendapat yang dikuatkannya, yang mereka kemudian sebut dengan pendapat salaf, itu biasanya adalah pendapat-pendapat dari Ahmad bin Hanbal,
Tapi tidak semua ya, pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu diadopsi oleh kalangan yang mengaku dirinya bermanhaj salaf gitu. Itu ya Pak, sekilas mungkin jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan bagus dan sudah dijelaskan oleh Ustaz. Satu lagi boleh? Oh, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, pertanyaan terakhir. Dilahirkan oleh pemikir-pemikir Islam gitu ya, oleh pemikir Islam. Tapi kalau ini adalah sebuah interaksi pemikiran, berarti tidak bisa diklaim oleh satu pihak. Iya. Ya, saya tidak tahu persis apakah ide-ide tentang sistem pemerintahan itu muncul dari hasil ijtihad para pemimpin Islam, ataukah memang ini mengadopsi saja gitu ya, mengadopsi dari sistem yang ada. Tapi sangat mungkin itu berasal dari pengadopsian, bisa jadi gitu. Karena apa? Karena memang pada saat itu juga di negeri yang lain gitu ya, di kerajaan-kerajaan Kristen atau Romawi ya, pada saat itu memang sudah ada kan gitu, perdana menteri itu sudah ada gitu, orang yang diangkat menjadi perdana menteri seperti itu. Saya tidak tahu persis ya, Kang Gus ya, tidak tahu persis, cuma memang itu muncul dengan sendirinya dari keputusan khalifah. Misalnya pada masa Bani Abbasiyah ini itu disebut, atau pada masa Bani Umayyah ya, itu disebut dengan Al-Hajib namanya itu. Al-Hajib. Nah, ini yang memunculkan ini siapa? Apakah dari khalifah? Ya dari khalifahnya gitu. Al-Hajib disebutnya itu. Istilahnya ya, dalam Bani Umayyah itu disebutnya Al-Hajib, Perdana Menteri itu. Nah, kalau dari Bani Abbasiyah, ini nanti muncul istilah-istilah misalnya Amirul Umaro. Jadi untuk Perdana Menteri itu sebutannya Amirul Umaro. Pada masa Bani Abbasiyah itu dipengaruhi ya, atau bukan hanya dipengaruhi sebetulnya ya, tapi dikuasai sebetulnya ya secara pemerintahan oleh kalangan Turki. Jadi nanti kan bangsa Turki itu yang menjadi pemegang kekuasaan kekhalifahan sebetulnya, pemerintahan ya, pengendali pemerintahan. Itu disebut dengan istilah Amirul Umaro. Bukan Turki, Bani Buaihi ya, Bani Buaihi. Itu ada istilah Amirul Umaro. Nanti di masa berikutnya ada istilah Sultan. Jadi sultan itu istilah untuk orang yang ditunjuk untuk mengendalikan pemerintahan. Khalifah ada, ya, jabatan khalifah ada. Dia hanya sebatas menjadi simbol. Ya, ada khalifah, kemudian ada sultan. Nah, sultan ini adalah orang yang menjalankan pemerintahan, pengendali pemerintahan, mengatur segala urusan pemerintahan. Jadi khalifah itu cuma duduk aja, dia kemudian tanda tangan gitu, ngecap gitu begitu. Ya, istilahnya begitu gitu ya. Khalifah itu. Ya. Tapi memang sultan ini dia tidak bisa memutuskan sesuatu kecuali disetujui oleh khalifah.
Tapi memang pada akhirnya nanti ya tetap gitu khalifah itu artinya dikendalikan oleh sultan ini, oleh Amirul Umaro ini gitu. Di Abbasiyah ini bahkan lebih ini lagi ya. Tadi ada Amirul Umaro, ada sultan gitu. Kalau di kalangan Bani Umayyah khususnya adalah pada masa di Andalusia gitu. Itu ada istilahnya al-hajib namanya atau al-hijabah ya. Seperti itu. Nah, itu muncul memang dalam tradisi yang saya ketahui dalam tradisi Islam. Maksudnya umat Islam ya. Islam sendiri tidak menentukan Pak ya, saya sering menyampaikan, Islam sendiri tidak menentukan bagaimana secara rinci ya, bagaimana cara kita mengatur administratif pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan juga berbeda-beda. Umar bin Khattab bikin departemen-departemen kan gitu. Itu belum pernah ada sebelumnya di masa Rasulullah itu atau di masa Abu Bakar gitu. Kemudian bagaimana pembagian wilayah administratif menjadi ada provinsi gitu ya, ada kota, ada pemimpinnya, ada amirnya, kemudian ada di sana qadhi dan lain sebagainya. Itu betul murni itu adalah ijtihad. Jadi Islam itu hanya menetapkan hal yang pokoknya saja dalam pemerintahan, bahwa pemerintahan Islam itu wa amruhum syura bainahum. Harus berdasarkan musyawarah. Ketetapan-ketetapannya gitu. Kemudian hukum yang ditegakkannya adalah hukum Islam, syariat Islam begitu. Cara pemilihan nggak ditentukan. Cara pemilihan pemimpin itu seperti apa gitu. Ya, pada masa Abu Bakar Abu Bakar kita tahu ya, pengangkatan Abu Bakar seperti itu berawal dari musyawarah, kemudian disepakatilah Abu Bakar, kemudian dibaiat Abu Bakar. Umar bin Khattab jadi pemimpin dengan cara apa? Ditunjuk oleh Abu Bakar atau diajukan oleh Abu Bakar. Saya ajukan nih Umar bin Khattab, kalau kalian disepakati oleh Ahlus Syura, maka silahkan gitu. Kemudian Ahlus Syura memilih Umar bin Khattab, sepakat dengan pilihan Abu Bakar. Pada masa Utsman bin Affan itu dengan cara apa? Dengan cara dibentuk panitia. Dibentuk panitia. Waktu itu ketua panitianya atau istilah saya KPU-nya. KPU-nya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia berkeliling di kota Madinah, masuk ke rumah-rumah, nanya kepada orang-orang ya, siapa yang pantas menjadi khalifah. Jadi enggak pakai surat kotak suara, enggak. Tapi didatangi langsung oleh KPU-nya gitu ya. Oh, kalau zaman sekarang enggak memungkinkan tuh seperti itu ya. Gitu. Didatangi oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian datang kepada para pejabat, para pemimpin militer, para komandan. Itu ditanya semua, ternyata setelah dilakukan seperti itu diketahuilah orang lebih memilih Utsman bin Affan dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditunjuknya bagaimana? Yaitu dengan cara, nah memang ini agak situasinya berbeda ya, pernah dibahas ini, oleh kaum pemberontak gitu. Kaum pemberontak itu setelah Utsman bin Affan terbunuh, mereka meminta ya beberapa orang sahabat untuk menjadi khalifah, tapi mereka semua menolak, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kalangan pemberontak para pembunuh Utsman ini kemudian meminta supaya Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Lalu disepakati juga oleh kaum muslimin dibaiat menjadi khalifah. Itulah yang menyebabkan, nah awalnya ya ini balik lagi ke dulu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa Muawiyah itu nggak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Begitu ya. Ingin beres dulu urusan dengan terbunuhnya Utsman. Ya. Kemudian akhirnya Muawiyah itu mengangkat dirinya sebagai gubernur, tetap menjadi gubernur di Syam gitu, dan kemudian bertempur, terjadilah itu perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya gitu. Jadi dalam hal pemilihan itu nggak ada ketentuannya, maka sistem secara prosedur sistem demokrasi saat ini walaupun banyak kekurangannya itu lebih lebih aman gitu, walaupun juga banyak penipuan-penipuan, ya kan? Banyak penipuan, tapi sebetulnya kalau bisa dijalankan dengan konsekuen itu lebih aman dibandingkan seperti sebelumnya, saling berebut kekuasaan, saling memberontak dan lain sebagainya. Kan peralihan sepanjang sejarah umat Islam itu pada masa kekhalifahan itu yang terjadi. Paling tidak saling sikut di antara mereka gitu. Itu yang terjadi.
Maka ketika muncul ya, ini sesuatu yang baik, cuman masalahnya ini nggak jalankan dengan konsekuen aja si demokrasi ini dalam prosedur pemilihannya ya yang saya maksud. Bukan dalam hal penetapan hukum yang bebas ya, tidak terikat oleh syariat. Tapi dalam pergantian kepemimpinan dalam demokrasi itu bagus sebetulnya. Bagus gitu dalam itunya saja ya. Tapi dalam hal bahwa keputusan hukum itu tidak terikat oleh syariat itu kufur. Dalam hal itunya kufur gitu. Nah, jadi bagus kan gitu, damai kita ini sekarang. Tapi masalahnya ya itu terjadi penipuan-penipuan, oligarki dan lain sebagainya muncul dari demokrasi kan gitu ya. Money politik itu muncul dari ketika sistemnya sistem seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Bagaimana bagus? Alhamdulillah. Sekali lagi dijawab Allah kepada Ustaz Muhammad bin Abdul Ustaz menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau berkata. Sebelum ditutup kami ucapkan jazakumullah pada jamaah yang sudah berlipat makanan dan berbagi pagi hari ini. Insyaallah berhasil. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.